Guys, dia bawa sesuatu. Dia bawa juga. Nih, paduannya istimewa. Kita akan di akuarium albino. Sejatinya dia tuh bahkan di suhu minus pun di bawah balok es dia bisa hidup. Alhamdulillah, mimpi gue terwujud. Assalamualaikum guys. Hari ini gue janjian sama dua orang sekaligus. Dua-duanya mau bawa makhluk air. Wah, apa ya? Apa kabar? Baik. Ini dari Buddy Fish atau Budi Fish sih sebutnya? Kita bilangnya body fish. Buddy Fish. Guys, dia bawa sesuatu. Sekilas dulu ya. Nggak kelihatan kan? Oke. Ini berarti dia bawa sesuatu makhluk hidup, makhluk air yang cukup besar. Nama lu Ricci dari Buddy Fish. Ini siapa mas? Fikri. Instagramnya apa? 143 kuat. 0143 Aquatic. Itu siapa itu? Calon lu? Iya. Jadi guys, sorry ya, yang jomblo, yang pengen tiba-tiba naksir gitu nggak sih Ricci? Ih ganteng. Sorry, udah ada cewek. Kita dulu ya. Sambil kita tunggu satu lagi nih. Satu lagi akan segera hadir juga. Belum tahu itu apa, tapi kita tunggu dulu nih. Satu teman gue belum datang. Datang ngumpul. Salam. Nah, kalau ini udah beberapa kali bahkan sering sini. Namanya S Kurniawan alias Fajar Kurniawan. Instagramnya adalah F Kurniawan 110. Iya, F Kurniawan 110 itu Instagramnya ya. Dia bawa juga. Nih. Ini apa lagi ini? Ini makhluk hidup air juga. Gue bingung kalau mau nyebut ikan. Maksudnya ikan bukan ya? Yang tadi juga masih ikan. Nah, ntar kenalan. Ya udah ngumpul, gue jadi bingung nih. Ini ada dua. Mau yang mana dulu? Sweet dah. Ya, berarti menang lu. Ya. Berarti lu dulu ya. Ya Allah, ini kasihan. Nah, ini juga ini istimewa. Dua-duanya istimewa. Sebelumnya subscribe dulu, yakin channelnya. Thank you. Lo ada YouTube channel nggak? Instagram doang paling tadi itu. Instagram yang tadi ya? Iya. Yang Buddy Fish. Iya. Dan juga 0143 Aquatic. 0143 Aquatic. Lu YouTube belum, ntar aja. Bentar, ini ada satu lagi. Ini bawa apa? Dia juga bawa Oh nih. iya. Dia Ngumpul. juga bawa nih, dia juga bawa makhluk. Ini makhluk air apa bukan? Nih, ini yang ketiga nih. Nah, ini makhluk berikutnya nih. Ini masih hidup nih. Penasaran? Kita buka bareng-bareng ntar ya. Oke. Dan ini editor gue. Udah kerja lu. Kita bahas dulu dari Buddy Fish. Let's go. Udah kita bahas satu demi satu. Apa yang dibawa oleh Ricci dari Buddy Fish? Tuh, gede banget. Keluarnya adalah ini tuh udah pelihara. Dulu pelihara pernah. Ini. Kemarin gue juga kan pelihara kan temannya Poliodon. Ada dua. Sekarang tiba-tiba datang satu tapi besar. Sepaha lah. Beneran? Sepaha. Bohongan lu. Serius sepaha. Paha siapa? Ya kira-kira lah. Kalau pahanya dia sih, Wis. enggak lah ini mah. Gak usah lu close up paha sendiri. Coba bentar. Kita lihat ya. Guys, ini adalah Asipenser. Asipenser besar. Dan ini cukup jarang sekali karena untuk besar segini ini aja lama banget kan? Lama banget. Itu kan retenus. Terus stabilin di alam Indonesia ini yang tropis ini susah banget kan. Asalnya dari mana sih? Ini mungkin ini beranakan dari China. Cuman kalau sungai aslinya dari perairan Eropa. Dari Eropa. Makanya dia tuh ikan air dingin. Air dingin. Iya. Makanya pas kemarin gue masukin ke akuarium kecil pun itu sampai pakai es batu. Harusnya pakai apa? Pendingin. Chiller itu kan mewah ya. Gue mau udah sederhana pakai es batu, pakai sirup dikit, Iya. pakai kelapa muda. Jangan diseruput ntar. Oke. Ini dari ukuran kecil yang gue pelihara itu sampai sebesar ini tuh kira-kira berapa tahun? Kalau kira-kiranya mungkin udah di atas 5 tahunan deh. Iya. Sama tempatnya juga udah harus gede, 5 tahun lebih. Ini tempatnya
pas nggak buat dia? Kalau menurut ini udah lebih dari cukup sih. Oke, tapi dengan itunya makhluk lainnya partner di. Harusnya sih cocok karena kan size-nya juga sebanding ya. Oke. Iya. Oke, penasaran kan? Spencernya udah tahu sekarang besar di sini. Gue agak deg-degan sebetulnya. Karena ada yang ngomong katanya kalau misal itu tuh bisa sudden death, bisa mati tiba-tiba katanya. Mungkin kebetulan ini juga udah tipan lama. Terus memang ikan dari Jakarta, bukan ikan baru datang kita kirim. Kemungkinan besarnya sih bakalan awet banget sih di sini. Amin. Ini salah satu favorit gue itu yaitu selain Polyodon, Spencer. Tuh guys, tuh kan? Nih hijau tuh. Karet. Lutfi. Nah. Ini udah idola ini di YouTube channelnya Kang Irfan. Tuh, Lutfi cocok. Guys, siap ya, kita intip ya. 1, 2, 3. Tuh. Udah, ini dulu apa nih istilahnya? Aklimasi itu apa sih? itu proses penyamaan alam. Adaptasi itu ya? Iya. Adaptasi suhu air. Suhu air, suhu lingkungan sih lebih tepatnya. Dia menyesuaikan suhu alam. Jadi tidak hanya makhluk air saja ya? Iya, ibarat kata kalau manusia nih kita mau naik gunung kan ketinggiannya udah berbeda. Iya. Kita pun nggak, misalkan kita dari 1000 meter di atas permukaan laut terus kita naik ke 4000. Nah itu nggak bisa langsung. Kalau langsung kita pun yang manusia bisa celaka gitu, harus pelan-pelan. Nah, begitu pun ikan. Jadi alamnya harus disamain pelan-pelan. Ini juga makanya pelan-pelan seperti ini biar dia itu yang nggak kaget ya. Biar dia nggak kaget. Kalau yang kata orang bisa jadi sudden death itu kalau apa sih? Kalau kaget, jadi perbedaan alam dari tempat asalnya terus didatengin ke tempat barunya tuh nggak diaklimasi, jadi langsung. Itu bisa sudden death. Bisa sudden death, bisa biasa langsung kebalik dia. Iya. Banyak kasus terjadi di ikan-ikan besar malah, kayak picnic bass. Dan Oh iya. Iya. Karena kaget dari plastik nih kan, dari plastik langsung masuk ke kolam yang dia nggak tahu airnya beda. Iya. Apalagi kalau perjalanan panas gitu ya segala macam. Maka benar. pengiriman tuh harus diperhatikan juga ya. Ini Iya. makannya apa? Ini kalau di rumah dikasih udang beku sama cacing beku. Dia hampir makanan yang di dasar sama. dia kenyot semua sih. Apa? Iya dia kenyot semua. Mulutnya ngisep kalau lagi bersihin tank juga kaki dikenyot aja sama dia. Tapi ada giginya nggak sih? Nggak berasa sih, lucu malah geli-geli gitu. Tapi ini gue seumur hidup baru lihat loh. Jar, sini Jar. Lu udah lihat belum? Gede juga ya? Gede banget. Ih mantep banget. Lepasin sekarang nih. Air dari kolam masukin di sini dulu pelan-pelan. Lutfi! Jadi ada langkah-langkahnya itu ya. Jadi pada protes langsung ya. Kadang-kadang nggak gue masukin karena emang waktunya cukup lama. Yang pertama adalah si ikan tuh dalam kondisi plastik dikenakan dengan suhu air. Setelah itu dibuka plastiknya, dicampurkan antara air yang ada di dalam plastik dengan air yang ada di kolam ataupun akuarium. Iya. Setelah itu udah aman, baru kita lepasin. Iya. Dan kita nih, lucu juga nggak sabar juga nih. Sekarang plastiknya dibuka di yang bagian luar. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita lihat di bawah, tapi kayaknya itu kasihan juga nih, harus dikeluarkan juga dari plastiknya. Jar, Vaksin kita. Oh. Oke, kita akan keluarkan sekarang makhluk yang kedua ya. Setelah itu baru kita nikmati. Oke, untuk satu lagi, nggak akan tempatin di sini. Kayaknya ukurannya kalau di sini dia akan ngumpet terus. Kita akan di akuarium Aldido. Oke? Apa sih makhluknya? Let's go. Lutfi! Ambil. Oke. Dan ini dia. Ini Fajar.
Ini adalah sidat, tapi bukan sembarangan sidat. Ini sidat apa? Platinum sih. Sombong dikit dong Iya ngomongnya. lah, platinum ya. Iya lah. Jadi sidat itu kan gue pernah pelihara ya, tapi sidatnya sidat normal, sampai gede banget. Warna hitam. Kemudian di sini juga ada sidat. Nih. Nih. Itu sidat. Itu sidatnya masuk sidat apa ya kalau yang itu ya? Normal juga ya? Tapi warnanya agak abu-abu gitu ya? Bukan beda kan kalau hitam ini kan. Iya, terus kalau sidat itu ada yang kayak loreng-loreng gitu Juga juga. yang marmor rata, dia yang belang-belang gitu. Oh, beda-beda ya. Nah, ini mengenai sidat ini sebetulnya ceritanya panjang. Dulu gue pengen Pertama banget kali sidat ya. yang ini ya. Tapi pas mau gue beli keduluan sama orang. Terus emang udah jodoh ya. Balik lagi ke gue sekarang. Tentu saja dengan harga berbeda. Beda dikit, alhamdulillah. Beda orang juga. Dan ini lihat tuh, sebelum gue masukin. Ini warnanya tuh lebih ke silver. Tuh. Katanya platinum, tapi silver. Beli ke platinum. Dan ini bisa besar sekali. Nah, ngomong soal ini, coba dari pipi, sini dari pipi. Jelaskan tentang sidat. Jadi sidat itu apa? Itu masih family sama kayak belut-belutan. Belut-belutan. Ya. Pokoknya masih spesies il lah. Ah, Il. tapi ini bisa besar sekali. Bisa. Berasal dari mana ini? Dia dari daerah muara-muara gitu, laut. Nah, terus nanti berkembang biaknya di daerah muara. Oh. Gitu. Nah, terus masuk ke sungai juga. Makanya ada apa? Sili kuning, fire eel, tiger eel. Itu tuh sebenarnya satu area juga. Oh. Terus ada ngomong, kalau ada yang ngomong komentar tuh, itu belut listrik ya katanya, karena bentuknya mirip juga. Dan sekarang saatnya kita masukin ya. Ini kita akan gabungkan sidat platinum ini dengan teman-temannya. Di dalam itu sudah ada belut, albino, kemudian ada sidat juga, ada sili kuning juga. Oke. Lutfi! Oke. Setelah tadi kaget, tragedi itu si sidat. Oh my god. Sidat itu ternyata teritori ya? Iya. Tadi sampai serang-serangan banget. Karena dia baru masuk tuh, orangnya yang biasanya sendiri kan tiba-tiba ada. Oh iya, makanya nih si Reza nih jangan kelamaan jomblo, karena kok kelamaan sendiri, ntar lama-lama pas ketemu yang lain jadinya justru gontok-gontokan. Ya nggak bener ya? Iya, lu masih jomblo? Ya, tahu deh. Jomblo juga. Ya, yang udah ada gue jomblo semua. Oke, tapi kemungkinan bisa berdampingan nggak tuh si sidat? Biasanya sih bisa tidak. Bisa apa? Bisa mati satu. Jangan lah. Aduh, tapi tadi kaget banget. Oke, tapi urusan sidat mungkin kita lihat wait-and-see bagaimana, apakah masih bisa digabungin atau mending dipisah. Ayo komentar mending dipisah atau satuin. Feeling gue sih satu ini udah lama-lama juga Lama-lama oke ya. sih bisa, iya. Karena arwana pun kayak arwana itu kan biasanya juga soliter. Terus kalau ketika digabungin mereka bisa gabung bisa santai-santai juga ya lama-lama. Lama-lama ya, karena udah tahu oh, ini ternyata kita koloni gitu. Satu-satu. Oke. Kalau Spencer, dia gimana tuh karakternya? Dia mah justru ikan apa ya, dia dalam tanda petik dia itu cuma kayak tank mate-nya doang. Lebih nggak teritori, dia kayak udah santai muter-muter di daerah bawah. Dan dia nggak ganggu orang dan Iya, dia nggak jarang tapi banget. musuh dia apa? Hampir nggak ada ya, dia paling nyari keong-keong kecil di bawah, udang-udang hidup di bawah. Pokoknya makanan-makanan dasar dia itu udah bagian dia. Oh gitu. Iya. Nah masalahnya di sini kan ada yang makhluk lainnya juga, misal Iya. ada ikan pari, Ah. ada Oxydoras. Itu gimana? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih, kalau di rumah juga di tank net bareng pari aman-aman aja. Oh gitu. Ini mengenai suhu untuk Spencer ini Sejatinya dia tuh bahkan di suhu minus pun di bawah balok es dia bisa hidup sejatinya. itu. Iya, di alam. Dan ini menjadi salah satu makhluk purbakala juga ya? Iya, bener, fosilnya ini seumuran sama dinosaurus gitu-gitu. Wow. Yang Great White Sturgeonnya itu memang fosil purba banget. Cuman ini kebetulan yang spesies yang paling kecilnya.
Yang Ini paling Rutenus. kecil. Paling kecil. Ini cuman sampai paling gede 1,5 meter. Yang ini? Iya. Ini berapa senti tadi nggak diukur Ini sekitar 76-80 cm. Oh, itu jarang banget. Udah aja. Wah, apalagi di Indonesia. Sebenarnya mungkin banyak, cuman di Eropa. Kemarin sih sebetulnya ya dia ada 2 ya. Gue tadi mau ngambil dua-duanya, terus gue gini, yaudah satu dulu, ya satu lagi diambil orang. Betul. Nah, kalau itu tuh di bawahnya ada kumisnya. Itu fungsinya buat apa sih? Sensor milih-milih makanan. Kayak lele juga. Iya, sistemnya apa? Sedot dia. Sedot mulu dia ngomongnya. Antara sedot, hisap dan kenyot. Iya. Oke, nah jadi makannya itu tidak seperti itu, tapi Iya. menyedot, menghisap Iya, atau iya. mengenyot gitu ya. Wah, lebih pilih. Ini ikan dah. Ini ikan kan? Iya, ikan, pasti ikan. Takut salah. Ini kayak tahu lagi diomongin nih. Terus dia standby di situ. Terus ikan-ikan lain juga figuran, woi. Ini tuh jadi nama latinnya apa sih? Acipenser rutenus. Jadi ngomongin bukan Spencer, Acipenser. Iya. Kalau pelafalan di Indonesia ya Acipenser. Acipenser. Tapi bener Acipenser. Satu hal, gue kan pelihara tuh 2 Yes. di atas, 1 mati. Kayaknya katanya harus pakai arus, bener gak? Pakai arus tentatif. Artinya nggak harus. Tapi kalau dikasih lebih bagus. Yang kedua, setelah mati 1, tiba-tiba jujur ya guys ya kan ada temannya Arwana dari Suka Yang Paling itu gue kasih Spencer juga. Hilang. Pi, gimana ceritanya Pi? Hilang Spencernya? Hilang. Tiba-tiba waktu beberapa hari itu masih ada tuh. Masih suka jalan-jalan naik-naik. Pas itu 2 hari kemudian hilang. Bisa hilang gimana ya? Waduh, kalau hilang ini nih udah Dia hilang. Ya, sesuatu yang susah di. kalau lompat gak mungkin lompat dong. Tapi dia bisa berenang ke atas. Iya bisa. Dia bisa begini. Iya, tapi nggak mungkin lompat. Harusnya sih kemungkinan kecil. Kalau lompat pun dia di lantai nggak. Ya, bisa tapi di kelihatan. sini bahaya juga sih. Ikan cupang aja, kalau di sini tuh bisa lompat. Kata Jalu. Oke. Jalu berkata, ikan cupangnya bisa lompat dan tidak hanya sekali, berkali-kali seperti lumba-lumba. Mama yang mana? Mama itu. Yang di situ terus itunya kan tiba-tiba kan ke sini jadinya gini Oh, terus loncat lagi ke sini. cupangnya bisa lompat. Iya. Apa lu interogasi Jalu deh? Nggak ada jasadnya. Dimakan Arwana nggak mungkin dong, Arwana juga kecil. Iya nggak mungkin sih. Di itu tuh ada Arwana, Patin. Patin juga masih kecil. Terus ada Palmas, sama itu Eli Cherry, sama Eli Cherry. Tapi semuanya kecil. Kalau sepantaran kemungkinan besar pasti Dede Jalu. Enggak sih. Kayaknya harus ada interogasi Jalu lagi. Iya. Tapi ini mah mudah-mudahan sih ya dari segi ukuran juga oke ya. Yes. Oke, ini insya Allah aman semuanya. Keren? Keren banget. Oke. Kalau ngomongin tadi Sidat keren nggak? keren, platinum asli. Asli. Warnanya putih. Iya. Halus sekali. Jarang juga itu. Oh, kalau itu sih saya juga benar-benar baru pertama kali. pertama kali ngeliat ini. Fikri, Iya saya. Fikri, lu kan pemerhati itu juga kan? Hobis juga. Hobis juga. Ngelihat kondisi kolam ini gimana? Wah, ini sih kondisinya luar biasa banget ya. Pari aja sampai bisa beranak sering gitu. Iya, bukan sekali 2 kali ya, sering ya. Kayak bener-bener alamnya itu udah tercipta banget gitu. Tercipta bahasa lo. Terus ini kan ada lumut-lumut, kemarin sempat gue bersihin lumutnya, muncul lagi ya udah nggak apa-apa lah ya. Iya, apa-apa deh. Tapi sebetulnya pakai lumut juga ini oke ya, alami aja ya. Bagus kok. Lumut itu kan kalau siang kayak gini ngasilin oksigen juga. Oh, jadi biarin aja. Biarin Aja sih. Memang di alamnya pun kayak gitu. Yang jelas mudah-mudahan ikan-ikannya semua sehat, sidatnya bisa berteman dengan sidat yang lainnya. Di sini juga sebetulnya ada sidat gede banget, tapi pemalu. Oke, dan mudah-mudahan Spencernya juga sini bisa tahan, bisa tenang dan jenis kelamin nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Oke, mudah-mudahan bisa dapat temannya lagi deh. Begitu. Thank you ya. Ya. Subscribe dong Ibda Hakim Channel, juga follow Instagram mereka nih. Informasi mengenai ikan banyak sekali di F. Kurniawan 110. Terus ada juga Body Fish. Body fish. Oke, Body fish. nah gitu ya.
Oke, Instagram lu. 0143 apotik. Oke. Thank you guys ya. Selamat menikmati indahnya dua makhluk hidup baru di Megatank dan juga di Akuarium Albino. Bye bye. Assalamualaikum. Oke guys, tanpa nunggu komentar apapun ya langsung aja kita pisahin aja si sidatnya yang platinum sama yang normal karena dari tadi banyak kita ngobrol di bawah ternyata dia berantem terus barusan gue lihat. Nih yang si platinumnya agak sedikit luka jadinya. Serem lah, kasihan lah. Jadi yang si normal kita akan pindahin ke arowana. Oke guys, ini jam 2 dini hari, gue baru selesai pulang syuting. Tadi lagi syuting tiba-tiba dapat kabar dari orang rumah, dari Aziz yang jaga rumah gue malam-malam. Iseng lihat Megatank, ternyata si asistensernya udah dalam kondisi terbalik dan diem. Akhirnya telepon Lutfi, langsung tolongin. Coba dikasih arus terus, semuanya diputusin dipindah dulu ke kolam panjang di sini. Dan alhamdulillah kondisi sudah lumayan baikan tuh. Sudah mulai baikan, sudah mulai agak tenang. Ini sih sirip-siripnya tampak udah kayak ada yang gigit-gigit tuh sirip belakang. Emang kode Megatank itu agak pada ganas ya, emang bahaya juga sih di sana. Jadi si Spencer ini kan lebih tenang banget, tenang gitu. Jadi nggak tahu nih kedepannya dia apakah dia akan tinggal sini aja atau gimana. Yang jelas ini udah gue lega karena dia udah santai lagi. Ini ikan-ikan yang lain kita giring ke sana, dikasih skat juga, kasih skat itu. Tapi sih gue sempat nanya ke si Lutfi, kok dikasih jaring, kata dia supaya tenang dulu, jadi nggak nyatu sama ikan-ikan lain. Besok pagi baru kita akan buka skatnya atau terus besok pagi baru kita kasih makan lagi. Jadi curiganya sih mungkin sih di Megatank itu dia kalah makan, yang lainnya itu kan makannya cepat-cepat, nah dia lambat. Jadi mungkin kan. Tinggal besok pagi mungkin kita coba kasih makan, yang mudah-mudahan ya mau makan. Tinggal sini aja deh udah guys. Kita lihat, doakan mudah-mudahan Spencernya aman. Amin.